Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan kita akan sharing bersama-sama kembali. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gili Nugroho, saya mahasiswa Prodi BK Universitas Atmajaya Katolik Indonesia. Nah, saya sekarang berada di semester 5, semester yang lumayan cukup melelahkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori dan pendekatan konseling. Namun bedanya yang sekarang digabungkan dengan teknik yang spesial. Ya, pendekatan yang akan saya bahas kali ini adalah Adlerian terapi. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas secara mendalam apa itu teori pendekatan Adlerian terapi, tapi saya akan membahas secara singkat isi pokok dari teori ini. Di sini kita menggunakan Vipatus Strateg. Apa itu Vipatus Strateg? Yaitu filosofi, patologi, tujuan, strategi, serta teknik. Yang pertama, filosofi dari terapi Adlerian ini, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang mampu menentukan dirinya sendiri, bergerak maju, dan termotivasi untuk berjuang mencapai kesempurnaan bagi dirinya sendiri, dan menjadi manusia yang superior. Apa itu superior? Superior yaitu kematangan atau kedewasaan seseorang, atau dapat dikatakan seseorang yang mencapai aktualisasi dirinya. Berikutnya apa? Yaitu patologi. Apa patologi dari terapi ini? Yaitu manusia yang tidak mampu menemukan atau menentukan dirinya sendiri, tidak dapat bergerak maju, dan tidak termotivasi untuk berjuang mencapai kesempurnaan diri, atau dapat dikatakan memiliki perasaan inferior. Apa itu inferior sendiri? Inferior itu sendiri merupakan perasaan seseorang yang menganggap dirinya bahwa dirinya itu tidak memiliki keberdayaan. Nah, berikutnya tujuan. Tujuan dari terapi ini yaitu mengubah gaya hidup individu sehingga mampu menentukan dirinya, bergerak maju, dan termotivasi untuk berjuang mencapai kesempurnaan diri, yaitu bergerak dari seseorang yang inferior menjadi seorang yang superior. Berikutnya strategi yang digunakan oleh terapi ini yaitu merubah lifestyle yaitu gaya hidup seseorang atau individu yang masih terbelenggu dengan perasaan tidak berdaya atau inferiornya, dan merubah menjadi seseorang yang berdaya atau superior. Teknik-tekniknya dalam pendekatan ini ada apa aja sih? Yang pertama ada paradoxical intention, yang kedua ada acting as if, yang ketiga ada catching oneself, keempat ada push button, kelima itu ada lifestyle assessment, dan keenam yaitu task setting and commitment. Tapi dari semuanya ini kita tidak akan menggunakan salah satu pun. Kita akan bahas di lain pertemuan mungkin. Kita akan menggunakan teknik yaitu play and humor. Teknik play and humor itu apa sih? Yang pertama itu play therapy. Play therapy sendiri itu merupakan teknik yang digunakan untuk dapat mengungkapkan berbagai keadaan perasaan atau menghilangkan suatu hal yang mengganggu pikiran, khususnya bagi anak-anak yang lingkungan atau tugasnya ialah bermain. Sedangkan humor itu sendiri apa sih? Humor itu merupakan bentuk seni yang unik dan menggunakan unsur-unsur realitas serta absurd dengan berbagai macam kejutannya. Di sini saya punya satu contoh kasus. Dalam contoh kasus ini sebut saja inisialnya D. D ini sebenarnya orang yang asik alias sering sekali bercanda. Tapi karena dia baru-baru ini masuk ke dalam suatu tempat kerja yang baru, yang sangat-sangat full time atau waktunya cukup padat, ia masuk jam 7 pagi dan pulang jam 7 malam. Bisa dibilang pergi gelap dan pulang pun gelap. Serta waktu kerjanya itu dari hari Senin hingga hari Sabtu, yang lumayan cukup padat. Nah, dan D ini sering sekali mengupload di sosial medianya bahwa ia lelah akan pekerjaannya. Namun karena ia memiliki tanggungan keluarga yang perlu dipenuhi, sehingga mau tidak mau ia harus menjalani pekerjaan ini. Kita akan mengupas lebih lanjut contoh kasus ini dengan pendekatan Adlerian terapi.
namun kita menggunakan teknik play and humor. Kita masuk ke dalam filosofinya. Di sini D sudah mampu menentukan dirinya sendiri, bergerak maju dan termotivasi untuk berjuang mencapai tujuannya dengan ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun kita juga dapat melihat patologinya. Di sini D merasa bahwa dirinya lelah dalam menjalani pekerjaan ini, seperti yang ia sering share di sosial media. Namun karena ia memiliki tanggung jawab, sehingga ia harus tetap menjalani pekerjaan ini. Tujuan dan strateginya itu apa? Yaitu merubah lifestyle dari D. Yang memang pekerjaan ini melelahkan, tapi kita harus merubah persepsi dari seorang D bahwa pekerjaan ini tidak melelahkan, namun pekerjaan ini sebenarnya mengasihkan. Teknik yang digunakan yaitu teknik play and humor. Seorang D ini pada dasarnya ia membutuhkan waktu untuk me time, karena seorang D ini sudah bekerja cukup padat. Ia membutuhkan waktu untuk sendiri, contohnya bermain keluar, piknik, atau bermain dengan teman. Hal itu dapat dilakukan oleh seorang D di saat ia memiliki waktu senggang atau waktu libur. Jika di dalam konseling, bisa juga kita menggunakan jokes, di mana jokes itu mengarah kepada permasalahan D serta memotivasi kembali seorang D ini, sehingga ia dapat merubah lifestyle-nya dan menjadi seorang yang superior. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sel yang sudah memberikan tugas ini, sehingga saya bisa lebih kreatif lagi dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator.